Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah pembinaan keadaan mekanik, pada kali ini kita masuk di pertemuan 11. Nah, di pertemuan 11 ini akan dibahas mengenai biaya kepemilikan dan operasi alat berat. Jadi di biaya alat berat ini terdapat dua jenis biaya yang diperhitungkan. Jadi ada ownership cost dan operation cost. Ownership cost ini merupakan biaya yang diperhitungkan ketika pada suatu perusahaan atau misalnya kita ambil contoh itu kontraktor itu memiliki sebuah alat berat. Jadi dengan adanya sebuah alat berat, jadinya kontraktor tersebut mengeluarkan biaya kepemilikan terhadap alat berat tersebut. Nah, biaya kepemilikan itu di luar dari biaya operasi. Dan juga biaya operasi ini di luar dari biaya kepemilikan. Nah, jadi jika biaya kepemilikan ini yaitu biaya yang diperhitungkan jika alat berat digunakan di suatu pekerjaan atau pada suatu proyek. Jadi pada perhitungan biaya kepemilikan alat berat berdasarkan pada ilmu ekonomi rekayasa. Pada ilmu ini, uang mempunyai nilai uang terhadap waktu. Sebagai contoh, nilai uang sebesar 1 juta pada saat ini tidak akan sama dengan nilainya dengan beberapa tahun yang akan datang atau beberapa tahun sebelumnya. Atau dapat dikatakan nilai waktu terhadap uang ini sama dengan time value of money. Jadi konsep dari nilai waktu terhadap uang dinotasikan dengan waktu, time, dan bunga atau interest yang biasa disingkat sebagai I. Nah, jadi untuk T ini, T itu time, jika nanti digunakan di satu rumus, dan I itu interest, biasanya dalam satuan persen. Kemudian dalam ilmu ekonomi rekayasa ini ada dikenal beberapa istilah berkaitan dengan kepemilikan alat berat. Yang pertama yaitu notasi P atau present, yaitu nilai pada tahun yang sekarang. Kemudian ada F atau future, nah itu nilai N pada tahun yang akan datang. Kemudian ada A atau annual, yaitu nilai rangkaian seragam atau nilai rangkaian tahunan. Kemudian ada S atau salvage. Nah, salvage ini merupakan nilai aset pada tahun ke N. Dan N ini yaitu merupakan jumlah tahunnya. Jadi untuk mencapai nilai uang pada tahun N, dengan mengetahui nilainya pada saat ini, maka menggunakan rumus berikut ini, yaitu P nilai saat ini dikalikan dengan 1 ditambah nilai interestnya atau nilai tingkat bunganya pangkat N atau jumlah tahunnya. Jadi I tambah I pangkat N ini merupakan faktor majemuk pembayaran tunggal yang disimbolkan sebagai satuan berikut ini. Jadi untuk mencari nilai uang pada rangkaian seragam A selama N tahun dengan mengetahui nilainya pada saat ini digunakan rumus di bawah ini. Di mana rumus ini persamaan ini adalah faktor pemulihan modal yang dapat disimbolkan sebagai A per P atau annual per present. Selanjutnya nilai rangkaian seragam A annual itu dibandingkan juga nilai future atau nilai di masa depan menggunakan rumus di bawah ini, di mana persamaan ini adalah faktor dana yang diendapkan. Kemudian ada juga nilai yang pada masa sekarang, kemudian dibandingkan dengan nilai pada masa yang akan datang, jadi menggunakan rumus ini. Nah, di mana persamaan ini adalah faktor dari nilai sekarang pembayaran tunggal. Nah, jadi S ini adalah sisa nilai satu alat yang merupakan akibat dari penyusutan alat atau depresiasi. Dengan demikian, nilai S atau salvage ini tidak sama dengan nilai F atau nilai waktu terhadap uang di masa depan. Jadi terhadap biaya kepemilikan alat berat ini ada 5 faktor yang umumnya mempengaruhi biaya tersebut. Jadi yang pertama itu biaya investasi pembelian alat. Jadi jika biaya investasi pembelian alat ini diharapkan dengan membelinya suatu alat berat, maka akan meningkatkan pendapatan. Kemudian ada depresiasi, di mana depresiasi ini yaitu merupakan penurunan nilai alat yang disebabkan bertambahnya umur alat. Jadi semakin bertambahnya umur alat, maka nilai alat tersebut akan semakin kurang. Nah, ini contohnya misalnya kita membeli mobil baru pada saat ini seharga 200 juta. Nah, jadi di kemudian hari dengan kondisi yang sama, maka nilai mobil tersebut dapat berkurang jika dijual kembali. Misalnya bisa berkurang menjadi 150 juta, bahkan 100 juta, dan lain-lain. Selanjutnya pajak. Jadi dengan memiliki sebuah alat berat, maka wajib membayar pajak kendaraan. Kemudian biaya asuransi alatnya. Jadi biaya asuransi alat ini digunakan untuk menjaga alat tersebut agar tetap baik jika terjadi kendala ataupun terjadi kerusakan.
Namun bisa juga tidak menggunakan asuransi, namun jika tidak menggunakan asuransi ini dikhawatirkan pada saat perbaikan alat jika mengalami kerusakan atau kecelakaan maka akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Selanjutnya, biaya untuk menyediakan tempat penyimpanan alat. Jadi tempat penyimpanan alat ini membutuhkan tanah ataupun bangunan agar eh, alat dapat disimpan dengan baik. Namun baiknya alat-alat berat disimpan di dalam ruangan tertutup atau ruangan yang terdapat atapnya sehingga jika terjadi hujan maka eh, tidak merusak dari alat berat tersebut. Pertama kita akan membahas mengenai depresiasi, di mana depresiasi ini merupakan penurunan nilai alat yang dikarenakan adanya kerusakan, pengurangan, dan harga pasaran alat. Perhitungan depresiasi diperlukan untuk mengetahui nilai alat setelah pemakaian alat tersebut selama suatu masa tertentu. Selain itu, bagi pemilik alat, misalnya bisa kita anggap saja sebagai pelaksana atau kontraktor atau pihak-pihak yang menyediakan alat. Nah, dengan menghitung depresiasi alat tersebut, maka pemilik dapat memperhitungkan modal yang akan dikeluarkan di masa alat sudah tidak dapat digunakan dan alat baru harus dibeli. Jadi dalam menghitung depresiasi ini ada 3 metode. Yang pertama itu metode garis lurus, metode penjumlah tahun, dan metode penurunan seimbang. Yang akan kita bahas selanjutnya.